Saat ini Yesus sakit, saat ini Yesus. Buat tidak kesempatan saya berikan. Mari berdoa. Seperti pujian yang kami ungkapkan, bukan saja di kata-kata kami, tetapi itu biarlah keluar dari hati kami, bahwa kami rindu dilawat oleh Tuhan. Kami orang bodoh, hina, dina, miskin, papa, orang berdosa, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau melawat kami. Kami berserah diri padamu dan mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami. Dan biarlah kami dipuaskan. Terpujilah Dikau Allah gunung batu keselamatan kami, kota benteng kami. Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berdaulat. Kami datang persembahkan waktu ini seutuhnya untuk dipimpin dan diberkati oleh Tuhan sendiri melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mendasari materi terakhir malam ini tentang prioritas hubungan dengan Allah. Saya ingin untuk kita membaca sama-sama kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kelima ini merupakan dasar untuk seluruh percakapan kita pada malam hari ini. Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kita mulai baca ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. 1, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini mendasari percakapan kita malam ini. Henok hidup 365 tahun. 300 tahun dia memilih untuk intim dengan Tuhan. 65 tahun itu mungkin dia urus istri, urus anak dan lain-lain. Kemudian dia mengalami bagaimana dia harus hidup ada di hadapan Tuhan. Dan dicatat dalam kitab Ibrani 11 ayat 5, karena iman. Karena iman. Dia merupakan saksi iman. Bagaimana dia bergaul akrab dengan Tuhan. Ada ilustrasi tentang pasangan suami istri. Mereka menikah. Waktu belum menikah, perhatian satu kepada lain luar biasa. Waktu diberikan juga luar biasa. Semua yang ada padanya dia persembahkan untuk calon istrinya. Kemudian setelah dia menikah, tahun pertama masih ada
persatuan, perhatian, cinta kasih. Suami istri masih akrab. Tahun kedua mulai kurang. Perhatian kurang, mulai urus mobil bagus, mulai urus perusahaan supaya maju, mulai urus relasi dengan orang lain. Tahun ketiga, istri mulai diabaikan. Tahun keempat, anak-anak desa lialai. Dia sudah lebih sibuk lagi. Tahun kelima, tahun-tahun itu merupakan tahun yang berat. Saya mau bertanya, kenapa seperti itu? Yang sumber keluarga dong, kira-kira ke mana? Kenapa sampai perhatian suami terhadap istri seperti itu, perhatian istri terhadap suami seperti itu? Kira-kira kenapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Kenapa sampai seperti itu? Yang tadinya pacaran, wow, lengket ketoke. Giliran nikah tahun pertama masih asik. Duniaku dan duniamu begitu silau kemilau. Masuk tahun kedua, mulai 3, mulai 4, 5. Kemudian mereka ada pada titik bertanya, lu ini ada untuk apa ya kira-kira? Beta ini lupa istriku bukan? Beta ini lupa suamiku bukan? Mulai bertanya. Kira-kira kalau kita ke mana? Apa yang tak salah dari mereka punya hubungan ini? Bahkan terancam bubar. Apa yang tak salah? Tidak ada keintiman. Tidak ada keintiman. Kurang komunikasi. Tidak ada waktu. Tidak ada cinta yang mula-mula. Suhilang dimakan oleh doi, makan oleh mobil mewah, perusahaan yang hebat-hebat, sudah dimakan oleh semua itu. Waktu, cinta, istri sudah jadi istri kedua, semua jadi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Anak-anak apalagi. Keintimannya hilang. Bapak Mama, ini ilustrasi yang sangat asik. Asik untuk kita pikirkan bersama. Kapan saudara dan saya tidak intim lagi dengan Tuhan? Halo? Kapan kita tidak intim lagi dengan Tuhan? Sejak kapan kita tinggalkan waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan dan berdoa, baca firman? Sejak kapan kita hentikan itu? Karena sibuk, tak sibuk-ribu. Lupa bergaul dengan Tuhan, beri waktu dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, menyampaikan semua masalah dengan Tuhan. Kotong bisa duduk di muka TV berjam-jam, menghadap ini HP ini, Google dong, YouTube dong, bisa berjam-jam. Tapi kapan terakhir kali kita berjam-jam dengan Tuhan? Secara pribadi, kalau rame-rame begini mah betul semangat deh. Tapi kalau pribadi dengan Tuhan, kapan terakhir kali? Apa yang membuat saya tidak lagi menjadi bagian yang intim dengan Tuhan? Kenapa saya tidak memberikan prioritas yang utama untuk Tuhan? Bapak Mama, saudara-saudara, saya bersaksi. Waktu saya divonis oleh dokter, saya ada kista di belakang lutut. Dan saya gejala pengapuran. Nona atas sudah tahu ruang doa saya itu di lantai 2. Itu naik tangga. Saya dilarang untuk tidak boleh naik tangga. Saya sangat menderita. Sangat menderita. Karena saya harus memang rindu selalu di situ. Saya lebih tenang di situ. Dan kemudian anak saya bilang begini sama saya, Mama harus terima, itu untuk kebaikan Mama. Duduk di kaki tempat tidur pun
Tuhan dengar. Asal mama mau duduk untuk berdiam diri, mencari Tuhan di situ. Saya menderita memang. Karena biasa saya tenang di atas, saya punya waktu pagi saat teduh. Nona atas sudah sering naik ke atas kalau kita berdoa di sana. Di situ saya tenang, teduh, saya banyak buku di situ. Saya bisa menikmati waktu saya baca buku, tidak diganggu oleh siapapun. Saya punya ruang doa secara pribadi, bukan ruang doa untuk orang. Secara pribadi saya dengan Tuhan. Dan saya betul-betul sangat menderita. Tapi Tuhan terima kasih saya diingatkan, taat dokter sama dengan taat Tuhan. Kalau dokter di dunia selalu sondengan mau taat Tuhan yang mau dari mana. Jadi sekarang saya bangun pagi, duduk di bawah kaki tempat tidur dan saya duduk ngelonjor panjang di situ. Saya duduk untuk berteduh diri. Punya waktu dengan Tuhan. Apa arti hidup ini kalau kita tidak pernah bergaul akrab dengan Dia, Sang Pemilik hidup ini? Untuk apa saya buat ini dan itu tanpa cinta saya kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu cinta saya. Untuk apa? Sia-sia semua yang kita buat tanpa kita bersama dengan Dia. Memulai dengan Dia dan mengakhiri dengan Dia. Bapak mama saya punya cucu dan cucu ini tidur dengan saya. Dia baru 1 tahun lebih 2 bulan. Saya bilang, Kayla, Oma mau doa. Dia sebangun duduk datang sandar di saya dan dia sudah lipat tangan. Karena saya ajak dia berdoa. Cucu pertama saya itu juga seperti itu. 2 tahun lebih. Makan harus berdoa. Tidur harus berdoa. Bangun tidur harus berdoa. Dari kecil masih belum mengerti. Tanda kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh mau bergaul akrab dengan Tuhan karena iman kepadanya. Kalau tidak kan iman kita sia-sia. Bayangkan bapak-bapak nyong-nyong mendapatkan bagian yang terpenting, yaitu waktu dan perhatian kita. Apakah kita punya waktu untuk Tuhan? Apakah kita punya perhatian khusus untuk Tuhan? Dan kotong hanya bilang, sudah, dia tahu potong pun kelemahan, ketong pun kekurangan. Tuhan Allah Maha tahu. Wow, kapan kita memberi waktu? Waktu dan perhatian. Mengapa kita harus mengambil waktu pribadi dengan Tuhan? Kenapa? Karena memang kita diciptakan makhluk yang unik. Kita tidak sama dengan orang lain. Betul? Orang anak kembar sifat beda. Lahir satu rahim beda. Tidak ada yang sama. Kenapa kita perlu mengambil waktu pribadi dengan Allah? Pertama, Yohanes 11 ayat 25 katakan, sebab Allah adalah sumber yang sempurna dari kehidupan. Allah sumber yang sempurna dari kehidupan. Kita perlu memberikan waktu, memberikan prioritas yang utama karena Dia Allah sumber kehidupan. Yang kedua, sebab Allah sumber yang sempurna dari keselamatan. Efesus 2 ayat 5. Kalau Allah tidak selamatkan kita, kan kita tidak ada seperti ini. Betul? Kita harus mati binasa. Tapi karena Dia selamatkan kita dari orang yang berdosa ini, Dia tarik kita dari jurang maut. Dia sumber yang sempurna dari keselamatan. Yang ketiga, kenapa saya harus berikan waktu pribadi dengan Tuhan? Sebab Allah adalah sumber yang sempurna dari kelimpahan. Menurut Yohanes 10 ayat 10b. Tadi dari Efesus 2 ayat 5. Dia sumber segala kelimpahan. Jangan pikir kelimpahan itu harta, tahta. Jangan. Hidup saja sudah kelimpahan. Betul? Kau bisa jalan di sini bisa. Itu bayangkan. Yang keempat, sebab Allah telah banyak berbuat untuk kita.
Ada yang bisa hitung kok berkat-berkat yang Tuhan berikan? Ada? Allah sudah terlalu banyak berbuat untuk saudara dan saya. Kita tidak bisa hitung. Itu sebabnya Paulus selalu bilang betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, dan luasnya kasih Allah. Tidak bisa kita ukur. Allah memilih kita. Dia mengaruniakan berkat-berkat rohani dari sorga. Ya. Ini kita lihat di Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ayat 3 4. Yang kedua, Allah sudah menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Wow. Ketong siapa? Kok dia pilih ketong menjadi anak-anaknya? Anak presiden saya bangga. Kita harus lebih bangga lagi jadi anak Allah. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, karena Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita oleh darahnya. Halo, siapa yang mau bela orang yang salah? Adakah? Tidak ada. Yang salah penjara. Tapi Allah bilang no. Kamu adalah pusat cinta kasih saya. Kamu orang berdosa yang saya harus selamatkan. Dia menebus kita. Yang keempat, Allah sudah menyatakan kehendaknya atas kita. Yang kelima, Allah sudah menentukan kita untuk menerima bagian hidup yang kekal. Allah menyediakan hidup yang kekal, bukan kematian kekal, hidup yang kekal. Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Ayat 13 dan 14. Berapa banyak di antara kita yang sadar kalau Allah begitu baik untuk kita? Terlalu banyak hal yang Allah buat dalam hidup kita. Dan berapa waktu saudara berikan untuk Tuhan? Berapa waktu? Berapa besar perhatian saudara kepada Tuhan? Ataukah saudara katakan cukup Tuhan perhatikan beta, berasa biar orang lain saya perhatikan, saya apa-apa. Tapi berapa banyak waktu saudara memperhatikan tentang cinta Tuhan yang besar? Hal yang kelima, mengapa kita perlu mengambil waktu secara pribadi dengan Allah? Sebab Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan yang penting. Dia tiap-tiap pagi itu ada. Ya kan? Dia keluar ke tempat yang sunyi, betul? Dia mencari Bapaknya. Ya. Yang penting bagaimana kita melihat Tuhan Yesus menjadi teladan. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Dan yang terakhir, sebab Allah ingin menuntun kehidupan anak-anaknya agar tiap-tiap saat mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh sukacita. Mazmur 16 ayat 11. Tuhan punya niat yang luar biasa, punya rencana yang luar biasa, supaya kita anak-anaknya mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh sukacita. Hidup susah nih, ada yang bisa bersukacita kok. Hanya Tuhan yang bisa kasih sukacita. Amin. Anak sakit berat ada yang bisa sukacita, jangan sampai dia susinting. Tapi dalam hati Tuhan terima kasih. Kalau saya anak sakit, maka Tuhan beri saya waktu untuk merawat dia dengan baik. Amin. Kadang-kadang kan mama-mama dong sudah anak duduk tenang di mana, ketong di mana. Kita mau melihat hal yang ketiga. 7 langkah praktis membuat prioritas. Kita harus membuat prioritas. Ini bukan sesuatu yang sulit, namun juga bukan hal yang sederhana. Kita perlu terus-menerus berlatih untuk memberikan prioritas. Hal-hal apa yang harus diprioritaskan? Menjadikan hubungan kita dengan Tuhan menjadi suatu prioritas. Maka sebaiknya kita melihat 7 langkah berikut ini. Yang pertama, harus buat keputusan. Yang pertama itu keputusan. Buatlah keputusan
Ada ungkapan bijak berkata, keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh impian-impiannya, tetapi oleh keputusan-keputusannya. Keputusan untuk membuat prioritas adalah langkah pertama dalam menyusun prioritas. Buat keputusan, Tuhan harus nomor 1. Yang lain nomor kesekian. Dunia mau tabalik, Tuhan nomor 1. Bisa buat keputusan seperti itu? Harus bisa. Supaya saya punya waktu, saya menghargai bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya kasih yang kekal, dia punya banyak rancangan yang indah untuk kita. Apa balasan kita? Hanya sederhana, duduk di kaki Tuhan, beri waktu untuk Tuhan. Karena itu buat keputusan. Bapak Mama, saya mengambil keputusan untuk ada di kaki Tuhan itu saat saya mahasiswa. Ya. Saya dibimbing, saya dilayani, saya dituntun. Kemudian saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya diajarkan bagaimana mengambil keputusan untuk ada di kaki Tuhan tiap-tiap hari. Dia harus menjadi prioritas yang pertama dan yang utama. Saya pernah bercerita, baru-baru kan tanggal 4 Agustus saya kan masuk rumah sakit ya. Saya di ICU karena saya jantung. Bapak Mama percaya semua kakak adik suka keliling di rumah sakit di Kota Kupang cari Ibu Dorce itu ada di mana. Rumah sakit Bayangkara cari itu nama sudah ada. Datang rumah sakit umum cari saya sudah ada. Rumah sakit tentara saya sudah ada. Pisiloam saya sudah ada. Di Mamami sudah ada. Saya di mana don cari. Tahu-tahu saya ada don datang ke rumah. Aduh, ibu ada di rumah. Jadi saya bilang, kok kenapa? Kok ibu tak ibu sakit ke sana? Ibu terus saya sakit. Tapi saya juga butuh waktu dengan Tuhan. Jangan kecacing kepanasan. Usul cari keliling saya di rumah sakit. Datang marah saya di tempat tidur. Oh saya tidak di rumah sakit, sabar. Saya pun cucu ulang tahun dan itu ada puji-pujian nih. Luar tuh guru sekolah minggu dong ada pimpin puji-pujian sembahyang untuk saya pun cucu. Sabar kok saya sembahyang dulu baru bawa saya ke rumah sakit. Sudah pemarah semua ada pemarah. Anak mantu, anak kandung, suami sudah marah. Kakak adik dong masuk datang. Mari suruh ikut ke rumah sakit. Oh iya, saya ke rumah sakit. Tapi Tuhan Allah duluan jangan melangkah. Tuhan Allah harus duluan. Saya perlu berdoa juga. Saya langsung ajar saya. Saya juga tahu di rumah sakit itu penting. Tapi Tuhan Allah itu yang utama. Dulu kau berdoa dulu, baru jalan. Memangnya kalau saya di rumah sakit Tuhan Allah sudah tunggu saya di sana? Kan tidak. Akhirnya dong dia kalau begitu ini semua pergi di luar Saya juga bangun di luar saya dulu. Begitu doa habis saya bilang mana kunci mobil. Jangan ada yang keluar dari sini. Biar orang lain yang antar saya ke rumah sakit. Saya perlu saya bawa anak mantu, saya bawa anak kandung, saya perlu orang lain bisa antar saya ke rumah sakit. Berdoa dulu lah. Duduklah, tenangkan diri. Jangan pada cacing kepanasan kok. Begitu tahu sakit langsung mengular. Lu pikir manggil dokter itu sudah segala-galanya? Kan tidak. Berikan prioritas yang pertama dan yang utama itu Tuhan. Jadi tadi kalau nenek omong bilang kata dia masih ada nih karena Tuhan. Orang tua ini luar biasa. Dia selalu memberikan perhatian prioritas. Kita belajar. Itu keputusan. Apapun yang terjadi. Saya antar ponakan, mungkin Nona atau tahu kakak Dania. Saya antar ponakan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu suster pemulut kurang ajar. Saya dalam batin sama dia. Kalau naik motor tuh gila-gila di jalan. Kalau begini susah tahu diri lah. Dia bilang, ibu tolong jangan ngomong begini. Saya pun anak ini bukan orang jahat di jalan. Dia celaka murni. Orang tabrak dia. Ibu tolong hati-hati. Saya telepon kepala rumah sakit umum. Saya bilang, Dokter Henmui,
dokter tolong atur dokter punya ini staff dong nih, kok jangan kurang ajar dengan pasien. Masa saya kok anak dong ngomong apa tinggal apa. Setelah ditelepon kepala rumah sakitnya itu ada staffnya. Langsung lari datang, mari su ibu kotong urus ibu pun ponakan. Dia bilang, sonde usah. Ibu dong duduk tenang kok berdoa dulu supaya bisa urus beta ponakan dengan baik. Hei ibu dong kan perawat Kristen toh? Jangan begitu. Jangan anggap orang ini semua sembahyang. Celaka datang tuh bukan dia yang mau. Jangan vonis orang seperti itu. Saya tegur begitu. Tapi dong tahu saya telepon dokter Henry. Saya ke staf kepala rumah sakit itu. Jangan seperti itu. Mau tolong orang berdoa baru tolong. Saya bilang sabar ya ibu. Saya perlu berdoa dan saya memponakan. Sebelum ibu dong pegang dia. Berdoa di situ, habis berdoa dorong bawa dia. Jadi kan itu menjadi yang pertama dan yang utama. Saat genting, bukan saat baik. Saat genting. Karena di situ Tuhan lihat apakah saudara memberikan prioritas dia yang utama dalam hidup ini atau bukan. Ya, ambil keputusan. Setelah ambil keputusan apakah yang kedua? Komitmen. Buat komitmen, Tuhan saya berkomitmen. Tidak akan saya langkahi. Saya berkomitmen. Saya mau ambil langkah sungguh-sungguh. Saya laksanakan komitmen saya. Berapa kali dalam sehari saudara berdoa bersaat teduh PA? Waktu yang dijadwalkan termasuk puasa, baca Alkitab secara urut dan lain-lain. Berapa lama saudara melaksanakan semua kegiatan yang saudara tetapkan? Tadi saya bawa tas ini mama. Ini saya mau kasih tunjuk. Ini saya buku doa. Di dalamnya ada beban doa semua saya tulis di sini. Ini penuh sampai di belakang. Saya bawa lagi ini kalender yang tidak pakai. Ya, bapak mama saudara, kalender yang tidak dipakai. Ini saya pakai begini. Hari Sabtu doakan Sapa. Ini ada hari Sabtu. Nama siapa yang ditulis di sini? Ini hari Sabtu. Jadi hari apa? Kamis berdoa untuk siapa? Bukan hanya untuk diri, berdoa untuk orang lain juga. Saya bawa ini supaya bapak mama jangan berpikir saya hanya teori, tapi saya duduk betul di kaki Tuhan. Ada dengan Tuhan, bukan untuk diri saya, tetapi juga untuk orang lain. Tulis ini nama-nama. Saudara bisa ambil. Jadi contoh ini kalender supaya kasih duduk di ruang doa. Setiap hari saudara mendoakan siapa. Buku ini catatan doa. Saya mendoakan siapa. Saya masih ingat bapak mama ini untuk yang belum nikah. Sebelum saya menikah, saya bikin daftar doa. Serius. Daftar doa itu saya kasih saya pun calon, kemudian di bagian bawahnya saya tulis janji Tuhan. Jadi Pak pegang satu daftar doa, saya pegang satu daftar doa, kemudian saya bilang Bapak calon suami ini, kalau ada yang sudah Tuhan jawab, centang. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Jadi jangan pikir semua itu gampang-gampang sah. Berikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Kalau untuk HP saudara bisa berjam-jam. Baca Rita dan kawan cari kutu bisa berjam-jam. Di Google saudara bisa jam-jam. YouTube bisa jam-jam. Menghadap di komputer jam-jam. Berapa jam saudara kasih untuk Tuhan? Ini contoh, saya ada bawa banyak buku. Saya ada konkordans juga di sini. Santapan harian juga ada. Ini nanti saya kasih nona atas satu khusus untuk para pemimpin punya renungan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan begini. Kotong sutua, tapi kotong mau makan enak sah, mau disuap. Adakah orang yang tua begini kasih minum dog di tempat tidur? Ada? Ada cara ini. Apa yang terjadi? Maksudnya kalau sebesar begini berkotong minum dog bisa ke sana. Mesti bangun kok cari makan. Betul kok tidak? Harus cari makan.
Cari makan, cari firman, cari Tuhan. Baca dan renungkan. Tidak ada yang orang duduk-duduk, saya kok datang kasih doa selalu kalau minum susu. Kasih makan saku suap. Begitu. Oke, di situ. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh Bapak Mama? Tadi saya memulai dengan Henok. Bergaul 300 tahun dengan Tuhan. Tidak main-main. Karena iman. Jangan numpang di iman orang lain. Sedikit-sedikit, mari kau tuh berdoa di dia. Dia lebih dari Tuhan Allah. Iya. Seolah-olah kau terus susah ada iman untuk bisa berdoa dengan Tuhan. Hanya tunggu orang berdoa ke ketok. Wow, keren. Dia terus. Jangan. Kita sama punya hak yang sama untuk bertemu dengan Tuhan. Habis buat keputusan, buat komitmen, ya. Kemudian konsisten. Harus lakukan secara teratur dan terus menerus 3K. Oke? Konsisten. Jangan main-main. Jangan sampai ada kawan yang, "Wih, lu sekarang su pintar baca Alkitab, lu sekarang sudah jadi pendoa." Mulai itu juga berhenti. Di iman ke karupuk. Orang omong langsung kerupuk noy memang. Dia berhenti memang. Karena gara-gara kawan lihat, lu sekarang sudah berdoa. Lu sekarang sudah rajin baca firman. Adi, sejak kapan? Kaget jadi sesuatu baca firman, dia berdoa lagi. Karena kerupuk, mental kerupuk. Orang berlihat begitu saja langsung berhenti. Daripada beda pama, beta malu dong omong beta begini. Wow, ngapain malu? Konsisten, teratur, terus menerus. Kemudian ada kelengkapan. Tadi saya sudah kasih tunjuk. Ada renungan harian, ada buku jurnal doa, ada buku catatan, ada buku penunjang untuk PA seperti konkordans, kamus, tafsiran, supaya kita jangan tersesat dengan ajaran-ajaran palsu. Karena saya punya waktu pribadi dengan Tuhan, belajar dengan baik. Ini yang tadi yang saya bawa, ini gara-gara ini kok. Ini mimbar noe memang kan berat gitu jadi. Harus ada kelengkapan saat tidur. Jangan pikir, sudah kau duduk, Tuhan Allah tahu. Kau berdoa berapa menit, sudah usah lama-lama. Tuhan tahu semua. Wow, enak aja. Kita tidak pernah mau menghargai Tuhan kita. Harus ada kelengkapan. Di sini saya punya kelengkapan. Mama saya ada berdoa untuk suami. Ada buku ini. Doa bagi kekasihku. Ya. Ini doa untuk suami. Di sini ada doa untuk suami. Jadi jangan pikir kau tuh berdoa sudah umum-umum sah. Suami tukang tangan, tukang papok kosong, kau tuh berdoa Tuhan pegang di tangan, dia jadi orang yang ramah, tidak boleh jahat. Amin. Ya. Kalau suami tukang ngomel, suami tukang memaki, berdoa kasih dia. Jangan bangun kau cuci maki, bangun lari. Jangan, mari. Kita harus jadi pemenang, betul kok kakak tadi yang pimpin pujian harus jadi pemenang, bukan kakak? Amin. Ya. Kreatif sangat berguna. Ya. Jadi yang pertama ada keputusan, yang kedua ada komitmen, yang ketiga konsisten, ada perlengkapan, ada kreatif, menghindari kebosanan. Kita perlu semangat dan bergairah, maka kita punya waktu retreat pribadi. Berdoa tidak harus duduk saja, lipat kaki saja, bisa berdoa sambil berdiri, angkat tangan, kita bebas bicara dengan Tuhan. Harus kreatif. Karena waktu kita dengan Tuhan. Komunikasi itu yang keenam. Berbagilah dengan orang lain, sharing. Ya, dua bulan lalu saya sharing tentang sakit saya. Papa Mama, saudara-saudara, Nona Ata, saya bersyukur ya, baru-baru saya ke rumah sakit Siloam. Saya 3 bulan itu harus ada dalam observasi dokter. Tadinya obat 3x1. Kemudian sekarang 1x1. Saya bilang sama dokter, saya nih kemarin permisi, persis kayak ini ada ini lendir nih. Saya mau bilang,
Kalau Henok bisa 300 tahun, kotong sun sampai ya berasa. Bapak Mama, beberapa waktu lalu hari Sabtu kemarin, saya pergi rumah duka di Fontaine. Itu anak umur 39 tahun, pulang kantor, istirahat, tidur terus. Masang gorok, di anak dari pulang sekolah pilih di bapak su beli damat lokal luar. Keluarga Ribu Jaga. Saya pikir 39 tahun. Dia tidur terus. Jadi jangan kau sia-siakan waktu ini. Tadi saya pergi pemakaman keluarga Sombo. Amano, Ibu Amano meninggal. Saya pergi. 52 tahun. Jatuh di mana? Jatuh di kamar mandi. Mau bangun bisa ya. Langsung darah keluar dari hidung, dari mulut. Bapak rumah sakit pompa baru naik tinggi. Oh, orang sudah mati di rumah. Berapa hidup waktu kita? Itu 52 tahun. Yang tadi saya kasih tahu 39 tahun. Berapa waktu sudah kita kasih untuk Tuhan? Kalau Henok 300 tahun kita harus malu. Berapa waktu Tuhan saya kasih untuk Tuhan? Karena itu Bapak Mama, saudara, anak saya sudah tahu, pembantu di rumah sudah tahu. Kalau pagi Oma itu tidak di mana-mana, ada dalam kamar, Oma sudah dengan kita. Dong Sony boleh masuk. Waktu dengan Tuhan itu penting. Menunjukkan bahwa kita tidak berdaya. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita tidak bisa balas kecuali kita duduk dan katakan Tuhan terima kasih. Berapa banyak kesusahan. Sekarang ini semua orang susah. Tapi berapa banyak orang yang duduk di kaki Tuhan. Hanya persalahkan ini jadi kambing hitam. Persalahkan ini, persalahkan itu dan lain-lain. Tapi tidak pernah persalahkan diri untuk duduk di kaki Tuhan. Saya ternyata lalai cari Tuhan. Badan boleh besar. Iya tuh. Tapi pikiran kayak anak-anak, anak kecil. Giliran togor sondengar tersinggung bakalai bamaki wow. Karena apa? Tidak bertumbuh dalam iman. Berapa waktu? Mari kita belajar malam ini dan saya percaya Bapak Mama saudara saya belum berhenti. Saya terus ada juga di hadirat Tuhan. Minta Tuhan tolong saya. Saya bilang Tuhan saya mau hidup berapa lama saya tidak tahu. Tapi biarlah saya berkenan kepada Tuhan. Waktu dia diangkat oleh Tuhan, Henok diangkat oleh Tuhan, ternyata dia dikenan oleh Allah. Itu kesaksian dalam Ibrani 11 ayat yang ke. Apakah kita berkenan? Mari kita masuk dalam Lokakarya. Mari kita masuk dalam Lokakarya. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Ya, sebentar kita sambil instrumen dinyanyikan, kita nyanyi sama-sama baru kita bagikan. Semua sudah tahu itu lagu toh, Bapa Engkau sungguh baik ya. Kita nyanyikan sambil persiapkan hati kita.